Karena pengacara adalah merupakan penegak hukum juga yang harus ikut menegakkan hukum di negara Republik Indonesia. Bukan justru putusan negara dianggap bungkus kacang, dianggap zong, dianggap tidak terpakai dan lain sebagainya. Saya tanya, siapa Anda sebenarnya? Kalau hidup di Indonesia tidak mengikuti aturan di Republik Indonesia ini, siapa sebenarnya Anda? Jujurlah, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, di warga seluruh persaudaraan Setia Trate di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yang pertama, kita mengulang masalah sejarah. Ya, ini hanya mengulang masalah sejarah. Ketika terjadi Parloh 2016, ada sekelompok orang di sekitaran tahun 2017 membuat Parloh yang dikatakan Parloh 2017 atau P17 dengan mengatasnamakan Punjer Madiun, Pusat Madiun, dan lain sebagainya untuk doktrin-doktrin yang menuduh kelompok PSHT yang PSHT abal-abal, PSHT plus lukisan, PSHT macam-macam lah. Tetapi alhamdulillah, waktu terjadi Parloh 2017, maka kelompok kudeta P17 ini menggugat kepengurusan P16. Gugatannya apa? Karena dianggap kepengurusan hasil Parloh 2016 tidak sah. Maka mereka menggugat. Gugatan itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Madiun, gugatan ditolak. Kemudian menginjak ke atas Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ditolak. Sampai kasasi, alhamdulillah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1712. Yang kedua, PSHT ini dibangun dengan persaudaraan. Karena ada beberapa kelompok, beberapa cabang membuat badan hukum yang totalnya kalau nggak salah ada 9 badan hukum. Untuk menyatukan semua kembali ke dalam persaudaraan, maka badan hukum itu kita gugat dan gugatan dikabulkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 619. Artinya ketika tadi P17 menggugat, katanya kepengurusan P16 hasil Parloh 2016 ini tidak sah, ternyata gugatannya ditolak kan? Gugatan ditolak. Artinya kalau mereka menggugat itu ditolak, artinya apa? Artinya kepengurusan yang sah adalah hasil Parloh 2016 di bawah kepemimpinan Kang Mas Dr. Muhammad Taufik SH MSc. Nah, demikian juga masalah badan hukum. Dan badan hukum itu bisa kita batalkan semua. Dan itu merupakan putusan negara. Putusan negara. Terus, kelompok kudeta ini membuat berbagai macam cara untuk menguasai organisasi, untuk memenangkan perkara. Berbagai macam cara dilakukan. Akhirnya kepengurusan PSHT yang sah di bawah kepemimpinan Mas Dr. Muhammad Taufik
SHMNC mengajukan PK, peninjauan kembali. Dan alhamdulillah PK dikabulkan. PK dikabulkan. Yang saya heran, dari berbagai macam cara gugatan mereka ditolak, kemudian badan hukum juga kita urus, kita sampai dibatalkan semua badan hukum itu supaya bersatu semuanya. Kemudian PK kita juga dikabulkan. Kenapa sebagai pendekar dan sebagai organisasi tidak mengacu ke dalam undang-undang yang sudah ditetapkan negara? Kenapa masih harus ngeyel? Kenapa kita ini tidak sebagaimana yang diucapkan Kang Masmur Joko, bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Seharusnya kita semua harus mengakhiri pertikaian, mengakhiri perdebatan, dan kembali kepada PSHT. Kita bangun PSHT dengan baik. Kenapa harus berkelahi seperti ini? Hanya karena tidak legowonya musyawarah sudah tidak bisa lagi, akhirnya gugat-menggugat, sehingga gugatan kalian semua sudah kalah. Kenapa tidak kembali ke PSHT dan kita bersama-sama? Ini hanya saran, bukan permintaan, karena semua tergantung hati nurani seorang SH. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi malam pengesahan di cabang Waikanan, Lampung. Sekelompok kudeta ini juga mendatangi tempat pengesahan. Terjadilah ricuh di situ dan ingin membubarkan. Loh, ini kan aneh ini. Ini negara hukum. Mereka tidak sah. Karena putusan negara sudah memutuskan. Lah kenapa kelompok kudeta ini mau membubarkan organisasi yang sah? Lucu tuh. Organisasi yang sah berdasarkan putusan negara. Kenapa mereka mendatangi seperti itu? Terus bangga dengan mengadakan kericuan-kericuan yang membuat sibuk aparat kepolisian. Bangga dengan serbuan-serbuan. Bangga dengan intimidasi. Terus ilmu apa yang kalian pakai ketika kalian itu mengaku orang SH tapi tidak memakai ajaran ilmu SH yang sebenarnya? Inilah yang harus kalian ketahui. Maka lebih baik kembalilah kepada PSHT. Jika tidak mau kembali kepada PSHT untuk mengakhiri pertikaian, silahkan membuat perguruan sendiri dengan nama sendiri. Jangan membuat perguruan dengan nama bukan PSHT, tetapi kalian mengaku PSHT. Sebenarnya sifat malu harus ada. Sifat legowo harus ada. Itu kalau kalian pendekar. Karena pendekar itu sifatnya harus legowo. Pendekar itu harus mengacu kepada sang pribadimu. Kenapa harus serbu-serbuan seperti itu? Maka saya berharap pengurus di Waikanan, kalau memang ada pelanggaran hukum untuk saat sekarang, tegas harus diproses sesuai hukum. Yang ketiga, PSHT ini sudah berkembang seluruh dunia. Maka saya berharap orang Indonesia yang merantau ke negara orang lain
kami berharap juga tidak mengembangkan organisasi yang tidak sah di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kembangkanlah organisasi yang sah di negara lain. Karena apa? Hubungan bilateral negara per negara itu kita jaga dengan baik. Untuk Timor Leste, seharusnya saudara-saudaraku di Timor Leste itu mengacu kepada putusan hukum yang sudah ditetapkan tentang organisasi sah dan tidaknya yang telah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Jangan sampai negara Timor Leste ini adalah negara baru. Kalian, kalian yang warga negara Timor Leste asli, jangan sampai membawa masuk organisasi ilegal yang tidak sah dibawa ke dalam negaramu. Artinya kalau seperti itu, maka Anda termasuk merusak negaramu, Anda termasuk membawa organisasi ilegal masuk ke dalam negaramu. Jaga negaramu karena cinta terhadap negara yang dimana kita hidup itu adalah merupakan kewajiban. Dan saudara-saudaraku semuanya yang di Timor Leste yang memang berjuang untuk memperjuangkan PSHT yang legal ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Tetaplah berjuang dalam kebenaran, tetaplah memberi penjelasan kepada negaramu agar sampai negaramu tetap aman, tentram, sebagaimana ajaran di persaudaraan setia hati teratai ini adalah ada yang namanya bela negara. Harus cinta kepada negara kita sendiri dan harus membawa sesuatu kebaikan terhadap negara di mana kita hidup, di negara yang kita dudukin ini. Saudaraku semuanya, untuk Timor Leste, pertama P17 ini, hasil kudeta 17 ini kan menggugat kepengurusan hasil per 2016 dan gugatan ditolak. Gugatan ditolak sampai kasasi dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa organisasi yang sah PSHT ini di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Taufik SH MSc dengan ketetapan nomor 1912 Mahkamah Agung. Yang kedua, tadi di depan sudah saya jelaskan tentang badan hukum. Badan hukum ini juga sudah ditetapkan, dibubarkan beberapa badan hukum yang ada di PSHT di Indonesia ini, karena kita akan menyatukan kembali, maka beberapa badan hukum dicabut, dibatalkan, sehingga kita kembali kepada PSHT dengan dasar persaudaraan. Sebenarnya yang jelas seperti itu dan ditetapkan di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 6/19. Kemudian harus diketahui juga untuk di negara Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, Australia, Belanda, Inggris, dan seluruh negara di dunia yang ada PSHT, bahwa putusan PK 68 ini adalah akhir dari semua perdebatan tentang hukum. Maka kita harus juga mengikuti
apa yang sudah ditetapkan oleh negara kita tercinta, negara Republik Indonesia ini. Kemudian kita sebagai warga negara Republik Indonesia sekaligus menjadi warga persaudaraan setia hati teratai, jangan sampai membawa organisasi ilegal kepada negara orang lain. Kita harus membawa organisasi yang legal berdasarkan hukum di Indonesia untuk dikembangkan di negara di mana kalian tinggal. Supaya bagaimana? Supaya kita tidak ada kericuan. Hubungan bilateral negara per negara antara Indonesia dengan negara tetangga kita tetap damai, aman, sentosa, dan tidak ada percekcokan antara Indonesia dan negara tetangga kita hanya karena keributan di PSHT. Maka dasar dari PK itulah yang mengakhiri seluruh perdebatan hukum di PSHT ini. Kembalilah ke PSHT. Kalau kita mengacu kepada buser-buser di dalam video-video perempuan yang selalu membawa kebencian, kalau kalian mengikuti seperti itu berarti belum memahami tentang ilmu esa. Demikian juga kalau menganggap putusan negara itu dianggap bungkus kacang, dianggap zong, dianggap tidak ada apa-apanya, berarti Anda belum memahami hukum yang sebenarnya walaupun Anda mempunyai titel SH. Kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan orang hukumnya kelompok kudeta ini sangat lucu. Karena pengacara adalah merupakan penegak hukum juga yang harus ikut menegakkan hukum di negara Republik Indonesia. Bukan justru putusan negara dianggap bungkus kacang, dianggap zong, dianggap tidak terpakai dan lain sebagainya. Saya tanya, siapa Anda sebenarnya? Kalau hidup di Indonesia tidak mengikuti aturan di Republik Indonesia ini, siapa sebenarnya Anda? Jujurlah kawan.